Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Devi Rahmadana Dan saya Hani Siti Nuraini dalam acara Talk Show Live Bincang Hati. Ya. Sekarang sudah Syawal. Topik pertama kita di bulan Syawal ini. Nah, ini kebetulan juga emang bertepatnya pas waktunya dengan kebijakan dari pemerintah terkait pelarangan Roblox dan teman-temannya dan kawan-kawan untuk anak-anak, untuk usia di bawah 16 tahun. Nah, apakah ini memang diperlukan? Pertanyaannya ya. Silakan kita bahas nanti bincang-bincang. Semoga ada yang mau bergabung nanti untuk ikut berdiskusi, boleh langsung chat saja di kolom komentar. Ya. Jadi ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini sebenarnya bukan hanya untuk Roblox ya larangannya, tapi untuk akun-akun seperti akun judi online, terus akun pinjaman online juga gitu. Sebenarnya hampir semua akun lah. Nah, ditetapkan oleh pemerintah itu untuk usia 16 tahun itu sudah tidak boleh mempunyai akun sendiri. Ya, kita sih apresiasi ya sebenarnya dengan kebijakan ini. Walaupun ini sebenarnya sudah cukup terlambat, tapi tidak ada masalah gitu ya, karena memang pemerintah juga mungkin butuh waktu untuk menganalisa segala macam gitu ya, dan kebijakan ini juga ternyata diikuti juga oleh banyak negara di seluruh dunia gitu, pembatasan untuk di bawah 16 tahun menggunakan akun-akun sosial media. Nah, karena kita di sini bicaranya parenting, kita akan bahas satu akun khusus Roblox yang memang banyak kaitannya sama anak-anak. Sampai kemarin tuh ada yang videonya tuh anaknya tuh nangis-nangis gitu. Nggak tahu anaknya itu kayak usia masih 7 atau 8 tahun gitu. Nangis-nangis nggak bisa pakai Roblox lagi, masih lama usia 16 tahun ya. Udah kecanduan ya? Udah kecanduan malam-malam. Nah, jadi mungkin kita bahas dulu lah, Roblox ini sebenarnya apa sih? Umi udah pernah main Roblox? Ada sekilas sih, lihat ya, kayak misalnya ketika mereka sedang di ruang tamu nonton Roblox gitu, ada lihat sih. Makanya kita interview juga anak-anak kan terkait Roblox ini kan. Jangan ya, istilahnya kita harus tahu faktanya dulu kan, baru bisa kita jabarkan lah sedikit demi sedikit gitu. Gimana tuh faktanya? Ya kalau dengan game-game ya di mana-mana sih ya, game kan dia membuka interaksi tuh dengan orang luar ya. Jadi mau nggak mau anak-anak itu jadinya berinteraksi dengan orang-orang di luar lingkungan mereka, dan itu dunianya bebas. Maksudnya mau di belahan dunia manapun mereka bisa berkenalan, bisa saling tahu gitu deh. Nah, Roblox ini salah satunya itu selain berinteraksi dan luar juga dia bisa menjadi bahan untuk grooming. Grooming yaitu pendekatan orang dewasa terhadap anak-anak dia. Mulai mempengaruhi anak-anak, ataukah mungkin bisa juga dari sana bisa juga muncul channel-channel yang lain entah mungkin jadi tukar kontak lah, pembulian lah bisa jadi gitu kan. Bisa jadi macam-macam gitu kan. Di situ juga mereka itu dengan bermain Roblox itu mereka mendapatkan dopamin ya, kesenangan. Anak-anak mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan tersendiri gitu. Apa itu? Ya dengan naiknya level gitu kan. Terus dengan ganti skin misalnya. Terus mereka juga bisa berbelanja di sana. Apa istilah duitnya tuh, duit di Roblox tuh ada tuh apa? Robux. Belanja di Roblox itu. Benar-benar tapi memang anak-anak kita memang tidak, tapi dari yang dibaca-baca gitu bisa bertransaksi juga gitu di Roblox itu. Jadi kan di situ ada mengajarkan juga konsumen anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh jadi belajar berbelanja pakai Robux pakai belajar Robux. Itu? Belanja virtual. Apa sih istilahnya? Belanja virtual mereka gitu kan, untuk mengupgrade istilahnya skinnya, avatarnya lah gitu kan. Nah yang seperti itu sebenarnya nggak cuman Roblox, nggak cuman
game ini aja gitu, tapi segala macam game pun sebetulnya arahannya ke sana. Hanya saja mungkin kenapa dia begitu disoroti ya karena banyak dimainkan anak-anak, karena menarik, karena channelnya banyak yang terlihat aman, kreatif, dan istilahnya upgrade gitu ya. Banyak kreativitasnya di situ gitu kan. Jadi anak-anak banyak memainkannya gitu loh. Walaupun nggak cuman itu gamenya gitu. Kurang lebih yang disorot sama pemerintah itulah. Karena memang banyak playernya banyak gitu. Yang kalau aku tahu sih game Roblox itu kan dia kayak open source gitu lah. Jadi siapapun bisa membuat game di situ. Game di dalam dengan settingan basic awalnya adalah Roblox, terus bisa dibikin jadi berbagai macam game gitu. Karena dulu pernah ngeliat tuh ada pelatihan Roblox gitu kan, anak-anak belajar coding di Roblox, bikin game segala macam gitu. Terus pernah lihat juga ada konten itu, main game ini yuk, aku sedang main nih di Roblox gitu. Main game ini yuk, ini aku sedang main nih di Roblox. Jadi semua game itu ada di dalam Roblox, ada versinya, ada versi Robloxnya. Gitu. Jadi all in ya. Jadi banyak sangat update ya. Kompleks sekali, sangat lengkap sekali di dalam Roblox itu. Jadi cukup satu akun, anak itu bisa main berbagai macam aneka game gitu ya. Mungkin ini juga salah satu yang bikin anak itu cukuplah satu akun Roblox saja mereka bisa main bermacam-macam game. Gitu. Nah, memang yang jadi masalah di sini adalah ketika siapapun bisa membuat game itu gitu. Jadi controllingnya di siapa sebenarnya gitu? Apakah owner dari game itu Roblox sendiri itu apakah melakukan screening terhadap konten-konten dari game tersebut? Karena katanya gitu kan konten dari game tersebut itu ada yang horor gitu, ada yang kekerasan, bahkan ada yang menyentuh kepada pornografi gitu. Nah, mungkin regulasi yang sangat longgar inilah dari game Roblox sendiri mungkin yang membuat kekhawatiran gitu dari pemerintah. Rentan ini ya, istilahnya rentan hal-hal yang negatif jadinya. Karena ya itu tadi satu dari kontennya sendirinya banyak tidak aman tuh anak-anak gitu. Terus kedua tadi ada pemakai akun-akun itu yang ternyata dia orang dewasa yang memang mengincar anak-anak yang bermain di sana gitu, istilahnya predator-predator tersebut gitu ya, yang memang mencoba menyasar anak-anak di bawah umur ya untuk kepentingan mereka lah, apapun kepentingan mereka itu gitu ya, sebagai seorang predator gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi perhatian, menjadi kekhawatiran oleh banyak orang tua juga mungkin, yang akhirnya direspon oleh pemerintah dengan akhirnya melarang untuk Roblox dan akun-akun sosmed yang lain juga untuk dimiliki oleh anak-anak usia 16 tahun. Cuman memang menariknya adalah batasan angka 16 tahunnya gitu ya. Karena sebenarnya 16 tahun itu udah banyak yang udah balik ya. Ya biasanya kan kalau pemerintah itu kan kalau dewasa itu di 17-18 gitu ya. Nah, kenapa kok ngambil 16 sih? Tapi belum tahu juga nih kenapa ngambil 16. Cuman tapi emang lebih setuju emang diambil di usia, sebenarnya kalau bisa di usia 15 mungkin ya, 15. Atau 15 gitu kan, emang usia batasan balik gitu. Tapi dengan mengambil di usia 16, di bawah 16 berarti masih 15 gitu kan. Kok kayaknya lebih cocok ya di angka 16 itu gitu. Artinya dari sisi pemerintah melihat usia 16 harusnya sudah bisa dinilai dewasa. Nah, semoga penilaian dewasa ini juga nanti lebih meluas ya ke bidang-bidang lain gitu kan. Jangan sampai yang dianggap dewasa itu kan KTP-nya itu 17 tahun kan? Iya. KTP-nya masih 17 tahun. SIM juga masih 17 tahun. 17 tahun gitu. Kok belum tahu juga nih alasannya apa, kenapa pemerintah ngambil usia batasan Roblox di 16 tahun gitu. Cuman ya kalau aku pribadi saya emang apresiasi gitu ya. Iya. Jadi dengan pembatasan ini kita juga apresiasi, anak-anak juga bisa lebih terjaga, di usia juga kayak lebih pas gitu di usia 16 gitu. Nah, cuman pertanyaan selanjutnya nih, memang kan selama ini ya akhirnya kan memang dari orang tua itu sendiri yang timbul banyak keluhan gitu ya, timbul banyak keluhan anaknya yang terpapar game Roblox ini gitu. Apakah itu kekerasannya, ada bullyingnya di sana, ada pornografi juga di sana. Namun pertanyaannya,
Suami orang tuh juga kemana? Oh, baru sadar sekarang gitu Kok ya? sadar sekarang gitu. Apa yang terjadi sebenarnya nih? Orang tuanya kok sudah sampai segininya dan sudah susah, udah nggak bisa mengendalikan di rumah sampai akhirnya meminta kepada pemerintah untuk melarang gitu. Ini kenapa nih? Kalau yang usia 16 tahun itu ya mungkin ya udah mulai sadar mungkin pemerintah ya bahwa usia 16 itu usia-usia yang labil gitu ya, anak-anak Semoga. yang mulai moga-moga udah di arah sana gitu kan, karena di usia-usia itu kan otak anak, mereka kenali otak anak belum matang katanya gitu kan, terus ya mereka masih yang labil, mudah terbawa arus gitu ya. Mungkin di situ mulai sadar bahwa di usia 16 itu sudah eagernya udah, triggernya sudah kencang gitu, harus ke arah sana. Semoga itu semoga itu jadi nggak di 17 lagi tapi di 16 tahun sudah mulai disadari gitu ya. Nah, terkait orang tua tadi gimana tuh? Selama ini orang tua kok apakah emang orang tua nggak paham gitu ya? Apakah kenapa kok dari orang tua sendiri terjadi pembiaran sampai anak-anaknya malah kecanduan dan malah susah lepas dari itu sampai akhirnya malah harus meminta pemerintah yang untuk turun tangan ngurusin masalah ini gitu. Kalau dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ya, secara umum lah ya, kan begitu sulitnya lah sekarang untuk bisa hidup dalam kondisi yang stabil ya. Bisa jadi orang tua ini karena malah kesulitan mereka mencari nafkah, si ibu dan si ayah, yang tadinya harusnya tugas mencari nafkah itu ayah loh seharusnya. Tapi kan pada faktanya malah banyak ibu yang turun tangan ya. Atau mungkin karena dia multi talenta, atau mungkin karena kegelisahan karena dia harus memasak dan segala macam, akhirnya turun tangan juga untuk cari nafkah. Akhirnya apa? Anak-anak terjadi pembiaran gitu loh. Yang penting anak-anak diem, yang penting anak-anak kalem. Dia bisa cari nafkah, bisa bantu suami cari penghasilan di luar misalnya gitu. Akhirnya ketika udah sampai di titik yang riskan, baru terenduslah bahaya itu. Oh, nggak bisa dipegang semua nih. Barulah mengajukan ke pemerintah untuk dilakukan pembatasan-pembatasan dan segala macam. Sepertinya itu sih yang Umi lihat ya. Kalau kenapa kok sekarang ya istilahnya pendampingan terhadap anak oleh orang tua itu sangat minim sekali. Sehingga anak-anak mudah sekali terpapar dengan gadget ya, dengan gadget, salah satunya dengan ya ojol lah, ya Roblox lah, ya dengan pinjaman online-nya itulah gitu, dan game-game judi online, dan yang ya itulah, yang kayak game-game judi online itu betul-betul berseliweran gitu, dengan mudahnya itu diakses gitu. Dijadikan iklan di mana-mana gitu ya? Iklan di mana-mana, dan ya dia dibungkus dengan game kan, jadi ya istilahnya anak game taunya celing gitu kan, masuklah ke dana gitu ya kan, kayak gitu kan, itu kan orang tua belum tentu sadar loh itu, belum tentu gitu kan. Terus ada yang dan pembelian dengan chips ya, pernah dulu sih dengar gitu kan, oh dia beli chips segala macam, bengong lah, judi online gitu loh. Jadi itu ya, kalau misalnya tidak ada pendampingan dari orang tuanya disibukkan dengan aktivitas mencari kesejahteraan untuk keluarga, akhirnya malah yang mau disejahterakan, anaknya mau diurus, itu malah nggak keurus jadinya. Ujungnya apa? Ya waktu mereka habis dengan gadget akhirnya. Selama ada kuota, istilahnya gitu kan, handphonenya ada, kuota ada, ya udahlah anak dengan gadget aja, biar Umi dan Apinya gitu kan bisa cari uang di luar gitu kan. Nah, jadi ini yang sebetulnya miris sekali ya, miris sekali, dan itu sangat akan mempengaruhi perkembangan generasi ke depan. Gitu sih. Kemarin ada pernah lihat ada konten juga yang membahas ini, bahasa itu gini, sekarang ini kan anak-anak Gen Z akhir lah, dan udah masuk Gen Alpha sih sebenarnya, Gen Alpha ini. Ya, angkatan Balkis ya, Alpha. Ya, angkatan Balkis. Ini zaman sekarang ini mereka hidup di dua dunia gitu, di dunia nyata dan di dunia maya. Iya, betul. Eksis ya. Nah, ini yang bahasanya itu orang tua belum terlalu paham dengan fakta tersebut gitu. Orang tua itu hanya melihat anak itu hanya hidup di dunia nyata, tapi tidak menyadari kehidupan anak di dunia mayanya. Padahal di dunia mayanya mereka eksis banget gitu ya. Iya, padahal di dunia maya itu apa ya?
ya kalau kita bicara mesin hati gitu ya, mesin hati eksistensi itu sangat-sangat hidup di situ ya gitu. Karena ini sebenarnya fenomena dari berapa puluh tahun sebelumnya juga gitu. Ketika orang yang aslinya pendiam, ketika interaksi di media sosial itu bisa berubah menjadi cerewet. Wow, ternyata gitu, dia selebgram ternyata gitu ya. Bahkan bisa jadi pembuli juga gitu. Ya. Walaupun di kehidupan nyata dia orangnya pendiam gitu. Menarik diri dia di kehidupan nyata. Tapi di kehidupan sosial di kehidupan maya itu dia bisa jadi orang yang sangat-sangat Kayak dua kepribadian jadinya ya kan, jadi dual gitu ya. Dua kepribadian. Nah, fakta-fakta ini mungkin yang memang belum terlalu dipahami oleh orang tua sehingga lengah gitu ya dengan kehidupan zaman sekarang, sehingga anak ini sudah sempat memiliki kehidupan di dunia maya yang orang tua tuh asing dengan itu gitu. Nah, mungkin ini juga yang menyebabkan jadi sekolah seolah-olah dijauhkan ya, generasi itu dijauhkan dari orang tuanya, betul ya? Iya. Jadi kayak ya kalau kita kan melepas anak itu kan di usia ya itu tadi udah usia balik lah ya 14-15 gitu. Di bawah itu anak itu kan benar kita jaga gitu, benar kita perhatikan, diantar kemana-mana, tapi ketika mereka masuk ke dunia maya dan orang tua tidak hadir di situ gitu, tidak menemani anak masuk ke dunia maya itu, dia hidup menjelajahi dunia maya itu sendiri, ya disitulah mulai terjadi banyak penyimpangan gitu, karena itu masih di usia yang sebenarnya masih usia anak-anak gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi penyebab akhirnya banyak terjadi pembulian, banyak terjadi kekerasan. Itu ya karena orang tua juga nggak sadar anak ini sekarang sedang ada di dunia yang mana. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita lihat ya dari sisi orang tua, sehingga ini menjadi PR besar bagi kita semua sebagai orang tua. Kita juga masih punya anak-anak yang usia alfa dan alfa sih ya, si Zainab tuh masih alfa ujung, nggak masuk beta. Beta kan baru lahir 2 tahun yang lalu, anak beta itu. Jadi apa? Jadi Gen X ya, Gen Z dan beta, alfa. Gen Z dan alfa. Anak-anak kita. Betul. Kalau kita kan silenial, lahirnya di X, besarnya di milenial. Nah, terus dari segi anak-anak sendiri nih, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa di dunia maya itu mesin hati itu eksistensi itu sangat-sangat glorifikasi sekali gitu, sangat bisa dibangkitkan sekali, diapresiasi gitu. Betul ya. Diapresiasi betul gitu. Nah, apakah hal ini juga yang bikin anak-anak itu menjadi sangat-sangat gampang kecanduan dengan game-game online seperti ini gitu, atau dengan akun-akun sosial media yang lain gitu? Bisa jadi ya, karena mereka kan gini ya, ketika mereka ada di game itu, minimal mereka ada menjadi tokoh di game. Anggaplah dia entah pakai avatar lah, entah pakai karakter apa gitu. Dan ketika mereka eksis, mereka itu disadari keberadaannya oleh yang lain. Mereka berasa, aku hadir di sini. Nah, sebenarnya di game online sendiri itu bisa saja mereka dikucilkan juga. Ada game-game yang istilahnya bisa mengucilkan, bisa melakukan pengejekan, bisa melakukan pembulian juga di dalam game gitu. Nanti di dunia nyatanya dia jadi orang yang istilahnya menjauh, menarik diri gitu, gara-gara di gamenya itu gitu. Itu bisa gitu. Tidak menutup kemungkinan untuk itu gitu. Dan memang banyaklah istilahnya kejadian-kejadian yang seperti itu. Bahkan kemarin sih scrolling berita gitu kan, dari tahun ada beberapa kasus ya memang ketika dilihat terkait dengan efek medsos ini dari 2023, 2024, 2025 ada beberapa kasus yang memang mencuat dan diviralkan di medsos. Misalnya kemarin ini ada sempat kejadian seorang istri polisi itu flexing dengan pengawalan dan segala macam, terus di situ dia melakukan pembulian atau apa, dia memarahi siswi magang di sebuah supermarket gitu. Tapi efek dari yang dia lakukan itu membuat siswi itu jadi menarik diri, tidak mau lagi berhubungan dengan customer segala macam. Jadi dianggaplah ini adalah pembulian atau ya. Nah, seperti itu. Akhirnya ujungnya apa? Pencopotan jabatan. Suaminya dicopot jabatannya dari rutinitas dia sehari-hari ya, itu ada juga gitu kan. Terus ada juga yang kejadian terkait pengaruh medsos ini gitu kan.
anak SD nih kelas 5 nih. Itu tahun 2024 ya itu. Itu 2024 itu dia gara-gara tidak mau memberikan jawaban. Jadi ujian tidak mau bantu ngasih jawaban ke teman-temannya, dibully sama kurang lebih 10 orang di satu ruangan, itu dibugilin. Padahal dia udah 5 SD loh. 5 SD perempuan seharusnya dia sudah berbentuk dong. Nah itu divideokan, dinaikkan ke medsos, orang tuanya nggak tahu, akhirnya viral. Nah setelah viral ini orang tuanya baru tahu dan dia dipanggil sekolah. Sibuk lah, ini kejadiannya di Jawa gitu. Dan itu kasusnya di SD mereka di situ, di sebelahnya MDTA. Nah di MDTA itu, di ruangan di salah satu di situ, di pesantrennya lah istilahnya kan. Kan ini miris sekali ya, dalam artian begitu pentingnya pendampingan orang tua untuk menjaga eksisnya anak-anak nih, gorizah-gorizah mereka tetap untuk bisa stabil di dalam kehidupannya gitu. Orang tua tidak tahu kejadian itu, setelah viral baru tahu. Dan dia sakit hati gitu, sakit hati lihat anaknya sama sekali tidak dikasih baju, divideokan, terus akhirnya dikasih celana, tapi bajunya dibasahin dulu baru dikasihkan, suruh ambil sendiri gitu. Jadi dia pakai baju basah dan segala macam, kayak gitulah istilahnya. Ya anak-anak labil lah, mereka merasa lebih powerful karena ada yang ngeliatin, karena di shoot gitu, dengan dikamerakan mereka sedang beraksi, mereka merasa lebih punya power gitu. Aku bangga gini, aku bahagia, aku merasa lebih eksis. Penontonnya kan nggak bisa ngapa-ngapain, orang kamera doang kan, dia lagi live, itu live loh, film itu live gitu. Itu luar biasa ya. Memang harus hati-hati juga ya. Kadang-kadang ya itu, kita sangat perlu membangun kedekatan dengan anak. Kenapa? Karena tidak semua anak itu bisa bicara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Apalagi ya di usia-usia ABG. Di usia-usia ABG itu mereka paling enggan untuk mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dialami kepada orang tua. Mereka lebih senang menyampaikannya kepada teman. Jadi kepada orang tua, kepada orang yang lebih berumur dari dia nggak mau, takut dinasehatin gitu. Jadi dia lebih nyaman menyampaikan ke sesama teman, dan mereka biasanya lebih mendengar apa kata teman daripada apa kata orang tua bila tidak terbangun kedekatan yang dekat dengan orang tuanya. Nah, di Roblox itu ada itu gitu ya, ada teman-teman satu tim misalnya gitu ya, yang saling support, building team ya, yang saling dukung gitu kan, walaupun secara online gitu. Dan ini ya mau nggak mau pasti akan juga membangun rasa nyaman di diri anak gitu, punya teman-teman yang satu hobi, cukuplah punya teman di dunia maya gitu kan ya, hobi sama. Dan itu tadi resiko ya, walaupun sebenarnya resiko bullying juga besar gitu, cuman ini kan dilakukan di balik layar gitu, jadi masih ada rasa aman lah gitu, nggak ketemu langsung secara personal dengan orangnya gitu. Jadi rasa nyaman berinteraksi di depan layar itu juga jadi menjadi apa ya, kenyamanan, bikin kecanduan gitu. Seperti tadi kayak ada yang ngebully gitu kan, dia mau berkata apapun di layar, dia nggak peduli orang lain, nggak bakal ada yang langsung ngebalas ke dia kan, paling cuma balas kata-kata lagi gitu kan. Nah kemarin tuh ada yang lucu, jadi dia ngata-ngatain, ada ibu-ibu bikin konten sama anaknya, terus dikata-katain anak itu anak yatim segala macam, dicari masih ibu itu gitu, ketemu sama si anak yang ngata-ngatain online tersebut, langsung dimarahin secara langsung gitu, nangis-nangis minta maaf gitu kan. Nah itulah, jadi ketika di depan layar itu kayak yang nggak punya batasan untuk ngomong bersikap, gitu ya. Jadi dia suka-suka aja gitu kan, eksistensinya itu bangkit tanpa batas gitu jadinya. Jadi emang rasanya nyaman sekali kalau gitu memang gitu ya. Aku mau serapah, mau ngapain gitu ya, istilahnya paling cuma dibalas omongan gitu lagi, mungkin nggak ada konsekuensi apa-apa gitu. Ya istilahnya nggak kena sentil lah ya, nggak kena cubit gitu. Ternyata pas didatangin ya nangis-nangis gitu kan, ketemu langsung, misalnya minta maaf segala macam gitu. Nah ini memang akhirnya dunia maya ini memang menjadi tempat yang sangat nyaman bagi anak untuk berekspresi, berinteraksi, mereka bisa berbuat apa saja, rendah konsekuensi gitu ya.
kalaupun kurang dibully, bertanggung jawab jadinya dan mereka ya iya, kan? jadi anak-anak kurang bertanggung jawab gitu. Nggak peduli dia, pokoknya apa yang aku mau aku kerjakan di sini. Ya, jadi walaupun satu sisi ada yang terbuli, tapi yang menjadi pembuli juga banyak sekali gitu. Tapi Dan itu emang rasanya nyaman. tahun 2024 ya, ada kasus yang awalnya kenal di medsos kan, akhirnya ketemu mereka berzina. Si cewek ini usianya 14 tahun kalau salah, cowoknya 17 tahun. Apa yang terjadi? Dibunuh. Karena takut cowoknya itu ceweknya hamil. Tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab iya. Ya. Karena takut hamil, akhirnya dibunuh. Si perempuan ini dikubur di dalam dapur, di dalam rumah, di tanah. Ya kayak gitu ya istilahnya. Inilah efek negatif dari medsos ketika ya bisa berinteraksi secara bebas, secara luas dengan siapa saja tanpa ada saringan lah istilahnya kan, kenal sama siapa saja akhirnya terbawa ke maksiat gitu ya. Ini yang kita khawatirkan kalau pendampingan orang tua kurang ataupun malah sama sekali nggak ada lah istilahnya. Jadi anak cukup dikasih gadget akhirnya dia berinteraksi kemana-mana gitu kan, yang terjadi ya penyesalan lah, udah nggak ada nyawanya mau gimana. Tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan lah ya istilahnya. Oke. Kalau dibahas makin lama kayak makin serem ya. Kayak Roblox itu kan namanya karena game-gamenya kayak banyak yang menarik gitu ya, banyak yang seru-seru. Ternyata tadi cerita anak-anak, oh ada Mi katanya mereka juga bilang katanya karena mereka dengar dari teman-teman ada namanya gamenya lucu Mi, tapi ternyata game horor katanya, kayak ada jin-jinnya kayak gini-gini kayak gitu-gitu gitu. Oke, yang terbengong. Oke. Ada pernah kalian main kan? Enggak katanya. Bahasanya gini ya. Memang anak-anak itu memang bermain sebatas sekedarnya aja ya. Karena untuk menjauhkan gadget sama sekali itu untuk generasi sekarang itu bisa dibilang sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Jadi kita bisanya mendampingi lah. Nggak usah lama-lama. Kalau misalnya mereka mau bermain ya didampingin aja gitu. Nggak usah lama-lama, tapi sekedar rasa ingin tahu aja. Nah, jangan sampai kebablasan gitu. Itu juga. Nah, jadi nih kita langsung ke solusi aja lah ya. Kalau kita bahas dampaknya memang kayak udah banyak sekali dan mengerikan gitu. Kira-kira, nah kalau solusinya nih bukan kira-kira ya, yang biasanya kita lakukan dengan konsep mesin hati. Berarti kan kalau dengan konsep mesin hati itu kita pertama menguatkan dari eksistensinya, terus mengeratkan lagi kasih sayang, sama tadayunnya lagi. Nah, ini yang jarang dibahas oleh istilahnya pendidik di luar gitu ya, bagaimana anak itu diperbaiki secara ketaatannya gitu, sehingga mereka bisa memilah mana yang benar, mana yang salah gitu. Nah, biasanya kita apa aja nih kalau untuk eksistensi anak, apa yang bisa kita lakukan biasanya, terutama yang berhubungan dengan game online untuk eksistensi anak. Ya. Kalau untuk eksistensi anak yang berhubungan dengan game online, kadang gini ya, anak itu butuh merasa dia ada, butuh merasa dia istilahnya dengan riak kehidupan sekarang dia tetap eksis ya, walaupun itu misalnya game online ya. Kalau Umi sih mandangnya sekadar tahu boleh aja ya, anak-anak eksis, ini ada game ini gitu kan, sekadar tahu nggak masalah. Yang tidak boleh itu kan kalau udah jatuh dia kecanduan, udah over ya. Misalnya nih ketika anak sedang pegang gadget gitu, dia tidak bisa kita mintain tolong, dia tidak bisa kita sapa, dia tidak bisa diajak interaksi, dia disapa aja marah gitu. Nah, itu yang sudah menjadi masalah gitu. Tapi hanya sekedar untuk pelepasan, misalnya anak-anak hanya ingin sekedar mencari kesenangan sekejap gitu ya. Atau minimal tahu lah. Minimal tahu, gitu. Jangan sampai keulen gitu. Kalau bahasa Sunda keulen, istilahnya nggak gaul gitu, nggak gaul sama sekali, nggak tahu sama sekali ya. Dia di era yang informasi ini sangat cepat gitu. Jadi untuk tahu sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai berlebihan gitu kan. Apapun yang berlebihan itu nggak bagus ya. Jadi hanya sekedar tahu,
sekedar tidak ketinggalan zaman, oke lah gitu. Artinya dari orang tua itu dari Ada- kita itu ada pembatasan. Ada rules, ya. tetap Ada ada rules, tetap pembatasan. ada rules. Ya istilahnya makin kita kekang mereka, makin mereka akan mencari tahu. Daripada dia dikekang terus akhirnya meledak, lebih baik ya difasilitasi, hanya saja didampingi dengan baik gitu loh. Jangan sampai kebablasan gitu. Itu aja sih kalau yang Umi rasa ya, karena kita kekang mau kayak gimana juga, dia berinteraksi dimanapun pasti ada anak-anak yang sedang pegang handphone atau segala macam. Memang lebih bagus ya kalau kita bisa melakukan pengalihan, kita alihkan gitu, itu bagus. Hanya saja kadang-kadang ada saatnya yang memang nggak bisa dialihin misalnya, atau misalnya kebetulan betul-betul yang lagi stuck betul gitu ya, ya udah didampingi saja, minimal dikasih timer lah gitu, hanya bolehnya berapa lama gitu, jangan sampai seharian itu main game, seharian itu screen gitu. Itu hal yang istilahnya nanti akan mempengaruhi fokus dia dalam belajar, itu tentu akan turun. Terus daya tangkap dia, nanti dia banyak bengong gitu, banyak nggak paham, banyak nggak tahu ilmu, karena ya itu waktunya habis dengan kegiatan yang istilahnya kurang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya kita atur segala sesuatunya, insya Allah lah dengan pengaturan yang baik itu masih bisa berjalan dengan baik juga gitu. Jangan sampai kebablasan. Dan tentunya sih kalau eksistensi ini kan sebenarnya yang nggak tiba-tiba dia ketika mau main game baru kita tingkatkan eksistensi, kan nggak juga ya, emang dari usia lahir ya sebenarnya ya, udah kita bangun dia percaya dirinya, kemampuan dia untuk berinteraksi segala macam gitu, emang udah dibangun dari awal gitu, nggak bisa diujuk tiba-tiba pas interaksi sama gadget baru dibanguninnya, nggak mungkin juga gitu. Nah, itu artinya emang ada peran besar dari orang tua, termasuk menunjukkan kasih sayang yang sangat-sangat kuat kepada anak gitu. Karena kalau anak itu dekat dengan orang tuanya kan lebih gampang dikasih tahu gitu ya. Nah, waktunya berhenti dia nurut gitu. Waktunya makan, yuk makan dulu, makan gitu kan, dia nurut gitu. Kalau dia memang merasakan memang disayang oleh orang tuanya. Nah, yang kedua, kalau dia memang merasa disayang oleh orang tuanya, dia merasa dekat sama orang tuanya, dia nggak terlalu banyak juga nyari pertemanan keluar kan gitu ya. Ya, dan kalau di rumah cukup, insya Allah dia nggak akan terlalu banyak bertingkah di luar gitu. Biasanya anak-anak yang eksistensinya kurang diperhatikan di rumah, dia akan menunjukkan potensinya di luar biar dapat perhatian orang-orang gitu. Misalnya usilnya lah di luar, atau misalnya ngebully orang. Kenapa dia suka ngebully orang? Karena di rumah nggak dapat perhatian. Jadi dia pengen dapat perhatian di luar, ya dibulinya orang gitu kan. Akhirnya dia kena sorot kan, siapa tuh si itu katanya gitu kan. Itu hal yang menyenangkan mungkin buat dia ya. Ya, perhatiannya, dan pokoknya dapat perhatian gitu ya, walaupun caranya bukan cara yang benar gitu. Nah, kalau anak itu mendapatkan cukup kasih sayang di rumah, ya anak sebenarnya nggak butuh lagi itu di luar gitu. Jadi kalaupun dia bermain game online di luar gitu, ya dia hanya sekedar untuk bermain gamenya saja, bukan untuk membangun pertemanan, bukan untuk cari hubungan sosial lebih dalam lagi gitu. Nah, ini yang kita bangun pada diri anak-anak, sehingga anak itu pun kalau misalnya dia melihat sesuatu yang aneh gitu di game itu gitu, dia akan lebih gampang cerita ke orang tuanya kan gitu ya. Nah, tadi di game itu ada gini. Ada iklan yang gini katanya gitu kan. Jadi orang tua juga merasa lebih tenang lah kira kalau punya kedekatan yang cukup kuat sama anak itu akan lebih gampang bercerita sama orang tuanya kalau ngeliat yang aneh-aneh di online gitu. Kalau anak-anak itu kan kayak ya bukan online sih ini, cuman kalau pergi main keluar terus dapat kata-kata yang aneh-aneh itu mereka nggak pokoknya santai aja. Tadi dengar kata gini gitu, oh ya itu nggak boleh, oh ya udah gitu, nggak diulangin lagi. Nggak akan praktek lah dia ya. Ya lain sama yang nggak didampingin. Kalau misalnya yang didampingin, insya Allah begitu dapat kata-kata yang nggak toyib gitu kan, nggak bagus, nggak ahsan, dia akan sampaikan gitu loh. Ini apa sih artinya? Oh, si itu tadi ngomong ini. Gitu. Ya, nggak segan dia nanya. Iya, nggak akan ini dia, nggak akan nggak akan dengan mudahnya lah menyebarkan hal-hal yang negatif di luar dibawa ke rumah gitu. Kalau itu tahu nggak bagus, dia akan punya rambu sendiri ya, akan mengerem sendiri gitu. Ya kalaupun nggak tahu dia nanya gitu kan, itu sebenarnya itu yang penting. Kayak kalau kejadian kemarin kayaknya ya, waktu Asma sering bolak-balik terawih kan, dia ada bawa kata-kata yang
kurang asan, Akamsi. apa Ya, tuh? apa? Ada kata-kata kurang asan, terus diingetin sama AA-nya, nggak diulang lagi, dia udah Ya, tahu, oh ternyata itu tidak asan gitu. Akhirnya dia tidak ulang lagi gampang gitu. nurutnya gitu kalau Nah, punya langsung, kedekatan itu. oke, oh nggak diulang lagi, nggak bagus ya, ya udah berhenti gitu. Nah, jadi eksistensi itu emang anak itu kita kasih kesempatan tapi tetap dalam kontrol orang tua. Ya, Kasih sayang ini kita kuatkan sehingga anak lebih banyak cerita untuk orang tua daripada dia mencari pertemanan di luar gitu kan. Nah, bagaimana dengan penghambaan? untuk, Ya, untuk membentengi diri dari oh ya, Roblox ini. kalau misalnya untuk penghambaan sih istilahnya gini ya, ketika anak dia menjalani penghambaannya kepada Allah dengan baik, misalnya gini, kita ketika dia bermain kan kita kasih timer misalnya ya, paling lama 1 jam. Itu salah satunya juga untuk menjaga hafalannya dia, jangan sampai lari-lari, karena kalau kebanyakan nonton itu bisa jadi istilahnya fokus mudah pecah. Nanti sayang dong kalau hafalannya hilang gitu kan. Itu jadi saya jadi bagaikan alarm tersendiri bagi dia. Oh iya, kalau misalnya main nggak boleh lama-lama ya. Nanti apa yang udah dihafal tiap hari ini bisa hilang kan sayang. Dapatnya nggak mudah gitu, apalagi menjaganya gitu kan. Nah itu. Terus ya itu ya, ketika mereka penghambaannya bagus, sholatnya bagus gitu. Ketika dia bermain Roblox, udah masuk-masuk waktu sholat, pasti akan mendapatkan rasa kegelisahan tersendiri. Nggak akan bisa dia duduk manis 6 jam misalnya main Roblox gitu. Pasti yang, ih, waktu sholat, belum sholat nih, belum sholat gitu. Pasti dia ada kegelisahan tersendiri. Dia harus menunaikan kewajibannya kepada Allah gitu. Nah itulah, ini yang jadi rambu-rambu ketika tadayunnya anak bagus gitu. Dia ketika dia bermain dengan medsos atau bermain dengan gadget, akan ada selalu pengingat-pengingatnya. Ketika dia ada misalnya nonton ada iklan yang lewat misalnya nggak senonoh, atau nggak mungkin ada aplikasi yang istilahnya nggak bagus, dia akan ingat bahwa ya Allah, Allah tuh lihat loh aku ngapain. Walaupun tidak ada manusia, tidak ada Umi, tidak ada api di sekitar sini, misalnya kita lagi ke belakang atau gimana gitu kan. Tapi Allah tahu loh. Jadi di situ dia akan punya rambu-rambu tersendiri. Oh ini nggak bagus nih kalau dilanjutin, Allah nggak suka nih, Allah nggak ridho gitu. Di situ yang istilahnya akan membentengi dia ya dari yang kecenderungan atau ke istilahnya kecanduan terhadap Roblox itu sendiri gitu. Ya, apalagi untuk anak-anak usia mumais itu kan sekitar 10-11 tahun itu, kan sebenarnya sudah mulai bisa muncul pemahaman di diri mereka gitu ya. Nah, pemahaman ini kan muncul dari kita banyak memberikan informasi gitu ya. Nah, kalau kita selalu pahamkan kepada anak itu, ini nggak boleh nak ya, ini Allah kalau yang kayak gini-gini Allah nggak suka gitu kan. Ini ada dalilnya, ini larangannya gitu. Nah, yang boleh yang kayak gini-gini gitu, yang dapat pahala kayak gini-gini. Dan ini kan anak menjadi punya standar sendiri dalam menjalani baik itu kehidupan nyata maupun kehidupan dunia mayanya gitu. Jadi anak tidak kosong ketika masuk ke dunia maya, itu nggak kosong sama sekali gitu. Mereka sudah punya standar benar salahnya, sudah punya pegangan. Ketika mereka bertemu sama orang, bicaranya nggak asan, itu mereka tinggalkan. Kalau ketemu konten-konten yang nggak bagus, mereka tinggalkan gitu. Nah, orang tua tinggal cukup mengingatkan ketika mereka nonton, itu nggak asan tuh, itu nggak bagus tuh. Mereka langsung, oh ya, langsung ganti gitu. Nggak apa ya, nggak akan berlarut-larut gitu, di situ nonton yang nggak malah asan. ngelawan gitu kan biasanya kan gitu juga, ketika sudah kecanduan itu dilarang tuh malah ngamuk gitu kan, malah tantrum gitu kan. Tapi kalau anak-anak memang sudah paham, kalau itu nggak boleh, kalau tinggal diingatkan sedikit, mereka langsung, oh ya ini emang nggak boleh gitu, mereka langsung mengkoreksi diri gitu. Iya, betul. Nah itu yang kita harapkan ada pada diri anak-anak kita, dari mesin hati mereka jadi komplit gitu ya, dari eksistensinya terjaga, dari kasih sayang yang terjaga, dan dari penghambaannya juga terjaga gitu. Jadi anak ketika mereka masuk ke dunia maya, mereka punya sudah bekal bisa yang cukup, sudah punya bekal, sudah bisa menavigasi sebagaimana mereka harus menjalani kehidupan di dunia nyata juga gitu ya. Sebenarnya sama sih ya, dunia nyata, dunia maya ini butuh bekal gitu ya. Dan sebenarnya bentuknya mungkin berbeda, tapi basicnya sama, eksistensinya, kasih sayang orang tuanya, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, itu sih yang bisa kita sharing ya untuk Roblox atau game-game online lain, atau mungkin akun-akun
sosmed yang Judi lain, online. judi online segala macam. Gitu. Wajar. Kalau anak ini punya percaya diri yang tinggi, dia nggak gampang terbawa arus, gitu, dia nggak gampang ikut-ikutan orang lain. Kalau dia punya kasih sayang yang cukup dari orang tuanya, dia nggak mencari-cari ke tempat lain. Kalau dia punya penghambaan yang tinggi kepada Allah SWT, dia sudah punya guideline benar salah dalam menjalani kehidupannya. Nah, Ya, ini yang termasuk menjadi megang gadget ya, ketika dia gadget tuh tahu juga. sama dalam memegang gadget gitu. Ini yang menjadi basic kita di parenting dengan hati, bagaimana mengelola anak ketika berhubungan dengan gadget ya. Nggak cuma gadget ya sebenarnya, Ya, semua masalah-masalah mau yang lepas anak keluar mempengaruhi negeri negatif ya gitu dia juga gitu ya. gitu. Mau lepas ke pondok lah gitu Joy itu kan, juga, mau keluar negeri atau mau ketemu dunia baru lah gitu kan. Ya mau balik pun gitu minimal Ya, gitu ketika kan. mau balik pun gitu, Minimal ketika sudah ketemu lingkungan-lingkungan lengkap baru itu, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pegangan kita untuk anak-anak kita ketika mereka menjalani kehidupannya. Itu mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Jangan kasus-kasusnya pusing dengarnya. Karena banyak semua hal-hal yang negatif ya. Banyak sekali negatif-negatifnya soalnya. Ya, memang dunia kita tidak sedang baik-baik saja ya. Jadi memang generasi-generasi yang sekarang ini butuh banyak ekstra penanganan, apalagi ketika orang tua itu sendiri memang diposisikan untuk bisa jauh dari anak. Betul nggak sih? Nah, kondisi sekarang kan seperti itu. Orang tua itu diposisikan kalau bisa jauh dari anak, mereka sibuk cari duit gitu. Ibu itu kalau bisa jauh dari anak gitu. Jadi anak-anak itu istilahnya menjadi generasi-generasi yang istilahnya terombang-ambing oleh zaman gitu. Gitu ya. Jadi ini apresiasi sekali lagi kepada pemerintah yang sudah menerapkan aturan ini. Semoga berjalan dengan lancar ya. Tanggal 28 besok katanya mulainya. Walaupun memang mungkin banyak PR yang harus diselesaikan ya, karena zaman api dulu waktu baru mulai email-emailan dulu itu kan verifikasi itu jadi ditanya, apakah kamu sudah 18 tahun? Ya, selesai. tanpa ada foto atau apa ya. Pembuktian yang lain. Sekarang udah ada AI lagi cuma ya kan. Ditanya doang, udah 18 tahun belum? Udah selesai. Tapi katanya besok ini pakai KTP atau sama video apa gitu, verifikasi video segala macamnya. Semoga lah bisa berjalan dengan lancar. Dan program ini bisa menjauhkan anak-anak yang notabene belum dewasa ini dari kehidupan dunia sosial, dunia maya yang cukup arusnya sangat kencang sekali buat mereka. Betul, gitu. Luar biasa ya, kita dulu besar belum ada handphone, belum ada gadget. Paling apa tuh dulu ya? Handphone itu kan pas kuliah lah kan. Handphone pas kuliah. Nah sebelum itu tuh pakai radio. Radio. Bukan, pager kubur bumi ya. Pager, radio gitu. Pager, radio, telepon yang masih pinggir jalan, yang pakai koin itu kan. Nah itu luar sekarang biasa ya. Semuanya ada di handphone semua. Sekarang udah satu perangkat udah bisa melingkupi seluruh dunia. Istilahnya kalau dompet ketinggalan masih nggak apa-apa asal jangan handphone yang ketinggalan gitu ya. Semuanya bisa transaksi dan QRIS gitu ya. Kalau misalnya handphone yang ketinggalan serasa nggak bawa apa-apa katanya gitu. Oke, mungkin itu ya untuk bincang hati kita malam hari ini. Jadi bagi orang tua semua yang ada di luar sana, perkuat saja mesin hati anak, eksistensinya, kasih sayang dan penghambaannya. Semoga anak bisa kita kenali, kita bisa dampingin lebih bagus dalam mereka menjalani baik kehidupan nyatanya maupun kehidupan di dunia mayanya. Jadi ya istilahnya anak tidak perlu dijauhkan dari gadget, tapi yang perlu itu didekatkan dengan orang tuanya gitu jadi ya. bukan berarti gitu gadgetnya di blok sama sekali, nggak bisa juga. Ini udah zamannya. Karena udah zamannya mereka ya, istilahnya segala sesuatu informasi buat sekolah aja pakai gadget, bener nggak? Ya. Sampai sekarang kalau mau sekolah online segala macam harus tugas pakai gadget kan, harus nanya. Kalau tugas-tugas yang harus nanya ChatGPT lah, entah Google kan itu gadget semua. Kalau nyari lokasi rumah sama sekali malah nggak bisa. Jadi ketinggalan zaman malah jadinya. Terus dia juga malah jadi memberontak gitu kan. Memberontak, dia merasa itu semua dia enggak gitu kan. Merasa jadi purba. Diasingkan gitu. Dia merasa asing dengan kehidupan dia gitu. Yang lain teman-temannya udah bisa berlari kencang gitu, dia megang aja nggak bisa. Nah, jadi butuh ilmu juga dia. Dari banyak ilmu juga sebenarnya di gadget, hanya tinggal pemakaiannya aja yang bisa diatur ya.
gitu. Bagaimana dia bisa mengendalikan menavigasi hidupnya gadget itu sebagai pelengkap gitu ya, Kalau bukan kata sebagai Zainab tuh ya, bahasanya dia kalau udah pengen gadget itu dia kalau sudah mulai merasa bosan kata. Umi bosan. Padahal bahasa lainnya Umi kasihlah aku gadget gitu. Bahasanya anak-anak itu gitu kan. Kalau mereka sudah mulai nanya gadget, biasanya mereka sedang bosan lah, sedang bisa sedang gaya. tertekan lah, sedang nggak Mati gaya. merasa nggak didengar lagi diacuhin. Jadi pasti dia nanya, nih ada gadget gitu. Kata-katanya bosan katanya gitu ya. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan talk show live bincang hati kita malam hari ini. Semoga kita bisa lanjutkan lagi ke depan dengan topik-topik lain yang lebih menarik lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.